Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pimpinan dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan acara kita, yaitu kita belajar dari Injil Yohanes. Tetapi sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya hendak menawarkan kepada saudara, kami ada buku yang baru saja kami terbitkan, ini terbaru, yaitu Katekismus Gereja Ortodoks. Ini berwujud tanya jawab ya, dan ini merupakan rincian yang sangat detail dari pengakuan iman gereja purba, yaitu pengakuan iman Nikea. Isinya adalah mengenai penjelasan dogma itu apa. Ini jelas dijelaskan di sini. Mengenai Allah itu siapa, wahyu ilahi itu apa, bagian mengenai Allah, lalu bagian mengenai sifat-sifatnya Allah, berbicara tentang energi ilahi dan esensi ilahi, lalu berbicara tentang Tritunggal dengan detail-detailnya, lalu berbicara tentang penciptaan dunia, tujuan penciptaan, pemeliharaan Allah atas alam yang diciptakan, lalu pemerintahan Allah secara umum, lalu berbicara tentang dunia roh, penciptaan malaikat, kejatuhan malaikat, terus tentang manusia dan kejatuhan manusia, tentang Yesus Kristus, dan seterusnya sampai akhir zaman. Ya, ini ada dibagi dalam 7 bagian sampai dengan langit baru dan bumi baru. Saya himbau saudara, terutama para romo, para klerus, para diaken, untuk memiliki buku ini bagi pegangan, buku pegangan mengajar umat, ya, umat yang baru untuk kateksis maupun umat yang lama yang ingin mendalami ajaran ortodoks itu, ya. Jadi tolong ini dan semua umat saya himbau untuk membeli buku ini. Untuk membelinya hubungi Ibu Theodora yang nomor teleponnya ada di bawah ini, di bawah di bawah video ini. Di samping itu, saya ini sudah berkali-kali saya tawarkan pada saudara untuk melengkapi pemahaman kita tentang kehidupan iman ortodoks, bukan hanya secara intelektual dari dogma-dogma ajarannya, tapi juga dalam praktek kehidupan. Ini adalah kitab sembahyang dan doa-doa umat Kristen Ortodoks, dasar Alkitabiah dan penjelasannya. Di sini dijelaskan mengenai doa harian, mengapa ada doa 7 kali sehari, ada 3 kali sehari, mengapa ada perayaan 12 perayaan gereja, mengapa ada 4 liturgi, mengapa apa itu artinya baptisan, dan macam-macam di sini akan dijelaskan sehingga saudara memahami iman ortodoks secara utuh dari pemahaman secara ajaran dogmatis sampai prakteknya. Ya, di situ juga akan dijelaskan mengenai cara-cara jelas mengapa kita harus sujud, mengapa ini dan itu dan macam-macam di sini. Ini lengkap. Jadi saudara paling tidak pilihlah 2 buku ini. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Yohanes. Ini adalah dari Yohanes pasal 21. Ayat 1 sampai ayat 25. Dan ini merupakan pasal yang terakhir dari Injil Yohanes. Jadi kita telah dengan selesainya kita membahas Injil Yohanes 21 ini nanti, berarti kita telah selesai pembahasan kita mengenai Injil Yohanes. Dan ini adalah chapter yang ke-87. Sesudah kita selesai dengan Injil Yohanes ini, saya akan membahas lagi apa yang dulu udah bertahun-tahun saya tinggalkan, yaitu Injil Matius. Saya sudah mencoba membahas sampai pasal 5 ayat 32 kalau saya tidak salah. Dan nanti akan kita lanjutkan seterusnya
sampai selesai dengan Injil Matius setelah selesai dengan Injil Yohanes ini. Oke, baik saudara, mari kita lanjutkan. Di dalam Injil kita baca dulu Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 dulu. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Terima kasih. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Yesus menampakkan diri menunjukkan bahwa tadinya dia tidak nampak kepada para murid. Mengapa? Karena dia telah memakai tubuh kemuliaan, tubuh yang dibangkitkan. Dia hanya bisa dilihat kalau dia mau menampakkan diri. Dan ini sudah terjadi di dalam pasal 20. Dia menampakkan pada waktu menampakkan diri kepada Maria Magdalena, yang Maria tidak mengenal dia, kalau dia tidak menunjukkan ini, "Maria, inilah aku," gitu ya. Ya, Maria tidak akan mengenal karena tubuhnya adalah tubuh yang telah dimuliakan. Juga dia menampakkan diri kepada para muridnya di dalam pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Lalu kemudian dia menampakkan diri kepada Thomas. Dan dia masuk ke dalam ruangan yang terkunci yang seperti sudah telah saya jelaskan itu. Menunjukkan bahwa dengan kebangkitannya, meskipun tubuh Yesus itu tubuh yang real, tubuh yang punya daging dan tulang, bukan tubuh bayang-bayang, bukan hantu. Tapi tubuh ini adalah tubuh yang mulia, yang memang mempunyai sifat yang berbeda dengan tubuh biasa yang belum dimuliakan ini. Bahwa Yesus bangkit dengan tubuhnya yang nyata, dengan tulang dan daging, tapi tidak tunduk pada hukum alam biasa seperti tubuhnya yang lama, dapat kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, Yesus tiba-tiba berdiri, tadinya tidak ada kelihatan, tiba-tiba muncul. Tentunya para murid akan terkejut dan kaget. Nah, ini menunjukkan bahwa penampakan Yesus itu berbeda dengan penampakan tubuh biasa. Karena tadinya nggak ada, tiba-tiba muncul kelihatan gitu ya. Terus
Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat Ya hantu. tentulah kalau tiba-tiba muncul seperti itu. Biasanya orang tahunya kalau tadinya tidak ada muncul seperti itu, yaitu hantu. Maka Yesus disangka hantu pada saat itu. Ya, terus? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ya, kenapa kamu timbul keraguan? Nah, kan malaikat sudah memberitahu aku bangkit. Aku juga sudah menyatakan sebelumnya aku bangkit. Kok masih ragu-ragu? Dan sekarang masih juga banyak orang ragu-ragu, bahkan tidak percaya, memberi argumentasi macam-macam untuk menolak kebangkitan Yesus, ya dah. Dan saya tidak usah membahas ini lagi karena di pasal-pasal yang sebelumnya telah kita bahas tentang bagaimana penolakan dari fakta kebangkitan Yesus ini. Ya, terus? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Ya, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Terus? Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi memang Yesus tidak berwujud hantu. Yang bangkit bukan hanya rohnya saja, seperti yang diajarkan dalam saksi Yehova. Orang-orang saksi Yehova mengatakan yang bangkit itu hanya rohnya. Yesus bangkit menjadi malaikat lagi, karena tadi menurut mereka tadinya Yesus itu adalah malaikat Mikael. Malaikat Mikael yang turun menjelma menjadi manusia. Akhirnya dia mati, maka yang bangkit itu rohnya itu kembali menjadi malaikat Mikael. Ya. Menjadi ilah kecil di bawah Yahweh. Tubuhnya kemana? Ya, mereka mengatakan kalau enggak tubuhnya itu hilang jadi gas, entah gimana, mungkin nanti dipamerkan pada waktu zaman kerajaan kekal nanti untuk menunjukkan ini yang pernah melakukan penebusan buat kamu. Nah, ini buktinya. Jadi semacam museum. Tetapi tidak ada kita mengatakan begitu. Itu karangan-karangan orang-orang saksi Yehova saja. Lagi pula kata kebangkitan itu dari bahasa Yunani anastasia, anastasis. Ana itu artinya lagi, stasi itu artinya berdiri. Jadi kalau anastasi artinya berdiri lagi, jadi kalau begitu tadinya menggeletak. Sesuatu yang menggeletak lalu berdiri lagi, itulah artinya anastasi, kebangkitan. Loh, yang menggeletak kan bukan rohnya Yesus. Yang menggeletak ya tubuhnya Yesus, maka yang bangkit lagi ya tubuh itu. Jadi kebangkitan ini bukan rohnya Yesus, hanya rohnya yang bangkit, tetapi tubuhnya juga bangkit. Makanya nanti dalam pengakuan iman kita percaya akan kebangkitan tubuh, kebangkitan daging pada akhir zaman, sebab dengan penyatuan kepada Kristus yang telah bangkit secara daging tapi yang dimuliakan, kita pun akan mendapatkan kebangkitan itu menyatu dengan kebangkitan Yesus. Ya, jadi kita lihat sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Untuk menunjukkan makin tegasnya bahwa dia punya tubuh. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, ia mengambilnya dan memakannya ia di depan mata mereka. Tubuh kebangkitan itu tubuh yang bisa makan meskipun tidak perlu makan. Sama seperti ketika penampakan Allah kepada Abraham. Dia menampakkan diri dalam wujud manusia. Untuk menunjukkan bahwa dalam penampakan atau teofani ini dia betul-betul pribadinya itu bukan hantu. Ketika dijamu oleh Abraham bersama dengan dua malaikat yang lain, mereka makan. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 18. Ayatnya ke-1 sampai ke-2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Dari cerita ini ternyata dari 3 orang yang menampakkan diri ini, yang 2 lagi adalah malaikat yang akhirnya diutus ke Sodom, dan yang 1 adalah teofani, penampakan Allah sendiri, yaitu melalui firman-Nya Kristus belum menjadi manusia. Coba kita baca dalam ayat yang ke-16. Lalu berangkatlah
itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Jadi ada malaikat yang menuju kepada Sodom, ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah, berarti salah satu dari tiga itu Tuhan. Karena dua orang itu pergi ke Sodom. Bagaimana kita tahu itu dua? Karena kita lihat Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Iya toh? Kedua malaikat itu yang pergi ke Sodom, dan ternyata salah satu dari tiga orang ini adalah Tuhan, yang dimana dikatakan Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan dengan penampakan ini kita baca juga bahwa mereka bisa makan dalam penampakan itu. Coba kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 dari Kejadian 18. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Jadi sama dengan kasus penampakan Kristus sebagai dalam wujud teofani bersama dua orang malaikat sebelum dia menjadi manusia, itu dapat makan meskipun tidak butuh makan. Untuk menyatakan realita penampakan itu, demikianlah sesudah bangkit. Meskipun tubuhnya sudah bukan tubuh yang butuh makanan lagi, tubuhnya adalah tubuh yang dimuliakan. Untuk menegaskan bahwa ini tubuh nyata, tubuh betulan, maka Kristus juga bisa makan bersama para muridnya ini. Maka kita lanjutkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dikatakan menampakkan diri lagi karena dalam pasal 20 dia sudah menampakkan diri berulang-ulang, ya toh? Sudah saya sebutkan tadi. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Simon Petrus disebut pertama karena Simon Petrus adalah pimpinan dari kolega 12 rasul itu. Dia ditunjuk oleh Yesus sebagai pimpinannya. Tapi dia bukan pimpinan tunggal sendiri, karena pada akhirnya kalau kita lihat dalam sejarahnya, dia juga ditemani oleh Yohanes, dia ditemani oleh Yakobus dan rasul-rasul yang lain. Dia mewakili kelompok 12 ini sebagai yang ditunjuk oleh Yesus, sebagai nanti yang menjadi penyebar daripada ajaran Injilnya. Ya, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus. Kata Didimus itu dalam bahasa Yunani artinya si kembar. Kita tidak tahu apa maksudnya ini. Apakah Thomas itu memang saudara kembar yang kita tidak tahu, atau mungkin dia wujudnya itu kembar atau mirip dengan Yesus. Mungkin, kita tidak tahu juga mengapa itu disebutkan. Atau mungkin dia penampilannya mirip dengan Yesus atau begitu. Nah, tapi ini hanya kira-kira saja bagi saya. Jadi dia disebut Didimus. Nathanael dari kota dari Kana yang di Galilea, Kana di mana Yesus pernah mengubah air jadi anggur di dalam Yohanes pasal 2 itu. Anak-anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Yohanes penulis Injil Yohanes ini, ya, dan penulis kitab Wahyu, dan penulis surat Yohanes 1, Yohanes 2, 1 Yohanes, 1, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Yohanes yang sama, ya, di mana anak itu kakaknya Yakobus itu mati dipenggal oleh Herodes. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kita baca ayat 1 dan 2 dulu.
Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Jadi Yohanes, saudara anak-anak Zebedeus, saudaranya Yohanes, abangnya, yaitu Yakobus, dibunuh oleh pedang oleh perintah Herodes. Bukan Herodes Agung ya, Herodes Agung udah mati. Jadi ini Herodes itu bukan nama orang, itu nama gelar. Ya kayak raja di Solo itu ya. Mangkunegoro, itu Mangkunegoro 1, Mangkunegoro 2, Mangkunegoro 3, ya. Itu adalah gelar gelarnya sebagai raja. Kayak di Jogja juga ada Hamengkubuwono pertama, Hamengkubuwono kedua, Hamengkubuwono ketiga, dan seterusnya. Demikianlah nama Herodes ini adalah nama gelar, bukan nama perorangan. Oleh karena itu jangan heran di dalam Injil itu ada beberapa orang Herodes. Dan Herodes yang mau membunuh Yesus pada waktu Natal itu, pada peristiwa Natal itu namanya Herodes Agung, bapak dari orang-orang ini, yang nanti disebut sebagai Herodes. Baik ya. Jadi kita lihat selanjutnya dikatakan di situ Natanael dari Kana yang di Galilea, itu Natanael yang dilihat oleh Yesus di bawah pohon pada waktu kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ya. Mulai kita baca dari ayat yang ke-43 sampai dengan 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael. Filipus bertemu dengan Natanael. Ada yang mengatakan Natanael itu nama lain dari Bartolomeus. Sebab di dalam Injil Yohanes ini murid Yesus Bartolomeus tidak disebutkan. Padahal dalam Matius 10 salah satu dari 12 murid Yesus namanya adalah Bartolomeus. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya. Itu yang berbicara kepada Natanael di dalam bacaan kita di dalam Yohanes 21 itu. Dan Yakobus anak Zebedeus. Dan Yohanes saudaranya. Nah, ini Yakobus yang dipenggal dengan pedang oleh Herodes tadi. Dan Yohanes ini adalah Yohanes saudaranya, adalah penulis Injil Yohanes, penulis surat 1, 2, 3 Yohanes, dan penulis kitab Wahyu. Terus Filipus dan Bartolomeus. Filipus dan Bartolomeus. Di situ ada nama Bartolomeus dari daftar 12 murid Yesus. Terus Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi di dalam Injil Yohanes nama Bartolomeus tidak disebutkan, dan banyak orang penafsir dan yang mengatakan Natanael ini adalah nama lain dari Bartolomeus. Ya. Anak-anak Zebedeus dan 2 orang ada murid lainnya. Nah, inilah orang-orang yang waktu itu melihat penampakan Yesus yang terakhir kali. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kelihatannya, karena ketika kebangkitannya yang terjadi di Yerusalem itu di provinsi Yudea, dan ketika bangkit dan menampakkan diri kepada muridnya, Yesus memerintahkan muridnya untuk mendahului pergi ke Galilea. Coba kita baca di dalam ayat yang di dalam pasal 28 ini, Injil Matius ayat yang ke-9 dan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal 21 itu mereka sedang di Galilea.
Karena ada danau. Danau ini tempatnya di Galilea. Galilea itu provinsi sebelah utara, di mana kota Nazaret, di mana Yesus dibesarkan waktu kecil, itu terletak. Nazaret, kota Kapernaum, itu semua di Galilea. Dan kebanyakan daripada mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, dilakukan di Kapernaum ini. Dan kelihatannya kalau begitu, mereka sedang di Galilea karena memang diperintahkan gurunya untuk ke Galilea dan menunggu sampai gurunya menampakkan diri. Nah, ketika dalam keadaan gurunya belum menampakkan diri, inilah mereka memutuskan, terutama Simon, untuk pergi menangkap ikan. Mengapa? Karena memang kerjaan mereka tadinya adalah penangkap ikan. Makanya dalam keadaan waktu kosong seperti itu, menunggu perintah gurunya untuk penampakannya, maka Simon berinisiatif untuk melakukan kebiasaan sebelumnya, yaitu menangkap ikan sambil menunggu penggenapan dari perintah gurunya di Galilea ini. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Ya, kebanyakan mereka juga orang-orang penangkap ikan. Jadi ketika Petrus sebagai yang dituakan di tengah-tengah mereka melakukan apa yang dilakukan, ya mereka juga ikut menangkap ikan bersama dengan Petrus. Nah, ketika mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kejadian itu mirip dengan kejadian seperti yang terjadi ketika Yesus belum bangkit, di mana para murid juga menangkap ikan semalam-malaman dan tidak mendapat ikan, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 5 ayatnya 1-5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Danau Genesaret itu sama dengan Danau Tiberius, sama dengan Danau Galilea. Artinya ini danau yang cuma satu-satunya danau dari situ di Galilea itu. Hanya ada dua danau di tanah Israel. Yang satu danau yang lebih besar, di mana di situ banyak aktivitas pencarian ikan. Dan yang satu lagi sebelah selatan yang dekat dengan gurun Yudea, itu adalah Laut Mati. Danau Laut Mati ya mungkin ya, itu disebut Laut Mati karena di situ terlalu banyak garam, dan kandungan garamnya begitu. Saya pernah ke sana beberapa kali. Begitu dalam sampai jasad renang pun tidak bisa hidup, ikan pun mati karena tidak ada outlet keluar dari danau itu. Dan begitu banyak garamnya di danau itu, sehingga kalau orang masuk ke dalam air itu badannya mengambang. Saya juga begitu waktu ke Yerusalem itu badan saya mengambang di situ. Ya, itulah Laut Mati. Terus sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Gitu? Terus? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dikatakan di sini Simon dan teman-temannya sepanjang malam bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Coba ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, tadinya semalam-malaman mereka bekerja, tidak dapat ikan. Setelah diperintahkan Yesus, akhirnya mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan ini adalah mujizat yang terulang. Kadang-kadang murid-muridnya itu tidak banyak belajar dari apa yang mereka telah alami. Ya, toh? Coba kita baca. Dari Yohanes 21 ini. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Terus 4. Ketika hari mulai siang,
Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Sekali lagi, dia penampaknya dalam tubuh yang mulia. Kalau beliau, Kristus, tidak berkehendak untuk menyatakan diri, biarpun dia berdiri di situ, orang tidak bisa mengenali dia. Contohnya siapa? Maria Magdalena juga kan, waktu di kuburan. Ketika Sang Kristus belum menyatakan diri, siapa dirinya? Ya, orang tidak tahu. Demikian juga pada waktu ini. Ketika dia berdiri di tempat tepi pantai, murid-muridnya tidak bisa melihat, tidak tahu siapa dia. Ya, terus akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak," di sini bahasa aslinya bukan anak dalam pengertian anakku gitu, bukan. "Hai bocil-bocil," gitulah. Karena yang digunakan adalah kata tekna, ya. Kalau anak dalam pengertian anak, bapak dan anak, itu bahasa Yunaninya adalah ios. Coba saya bacakan dalam bahasa Yunani. Meskipun secara umur Yesus itu mungkin sebaya dengan mereka atau mungkin justru lebih muda. Tapi secara posisi rohani Yesus adalah jauh lebih tua dari mereka, apalagi kalau secara posisi keberadaannya sebagai firman, dia itu kekal. Oleh karena itu, dia menyebut para muridnya ini dengan sebutan anak kecil atau bocil-bocil. Proiesde idi genomenis este, ketika hari sudah pagi, sudah terang, esti Isus iston egialon, berdirilah Yesus di pantai. Umenti idisan, namun demikian, imasite murid-murid tidak mengetahui oti Isus estin, bahwa dia adalah Yesus. Legi un aftis Yesus, berkatalah Yesus kepadanya, pedia, anak-anak. Kalau menggunakan istilahnya orang Jawa, rek gitu loh. Hei arek-arek gitu. Kalau menggunakan istilah Jawa Timur. Jadi mungkin di sini Yesus menunjukkan keakrabannya dengan murid-murid ini yang dianggap begitu dekat sehingga disebut sebagai pedia. Pedia anak-anak dalam pengertian anak kecil, ya. Pedia miti prospagen egete, apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan? Barulah mereka sadar dengan sebutan ini. Mungkin waktu mereka bersama-sama, waktu Yesus belum dibangkitkan itu, mungkin itu caranya dia memanggil mereka, pedia gitu. Dan orang Yunani sekarang begitu, kalau memanggil teman-temannya, pedia tikanis gitu loh. Hai anak-anak, apa kabar? Hai rek, apa kabarnya gitu ya. Kalau menggunakan istilah orang-orang Jawa Timur itu rek gitu ya. Nah, di sini dia mengatakan begitu. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, hai pedia, apakah kamu mempunyai lauk pauk untuk dimakan? Jawab mereka, tidak ada. Sampai saat ini mereka belum sadar siapa yang menyuruh ini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh. Ya, ini seperti perintah dalam Lukas 5 tadi. Semalam-malaman mereka berusaha untuk mencari ikan, nggak dapat. Akhirnya oleh perintah Yesus, akhirnya mereka taat. Akhirnya mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, ya. Terus lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kebanyakan muridnya tidak sadar siapa ini. Maka murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, yang sudah saya jelaskan dalam pasal-pasal yang sebelum-belumnya, yang disebut murid yang dikasih Yesus di dalam Injil Yohanes ini adalah menunjuk kepada Yohanes penulis Injil itu sendiri, ya.
Murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Dia sadar. Kenapa? Tidak mungkin orang biasa bisa memerintahkan gitu sampai ada ikan banyak dapat itu. Mungkin Yohanes ingat mukjizat sebelumnya. Gurunya pernah memerintahkan untuk mereka melemparkan jala dan akhirnya mendapat ikan banyak. Dan ini mukjizat yang sama terjadi. Akhirnya dia dapat mengenali, oh itu sang guru itu. Itu Tuhan. Dan juga mungkin kedekatan Yohanes ya, dialah murid yang sangat dikasih yang pada waktu perjamuan malam yang terakhir dia yang menempelkan kepalanya di atas dada Yesus dan mengatakan siapa yang akan mengkhianati dia. Nah karena itu akhirnya dia segera langsung dapat mengenali siapa orang yang telah berbuat mujizat di tengah-tengah mereka ini. Terus ayat 7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, ya mungkin hanya mengenakan celana pendek aja untuk di laut kan. Ia tidak mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam laut. Seperti watak-watak sebelumnya, Petrus selalu emosional dalam menanggapi sesuatu itu dengan tiba-tiba tanpa pikir panjang. Ini juga murid-muridnya masih berpikir, murid-muridnya masih melihat, dia langsung mencebur untuk bertemu dengan gurunya. Karena ini memang wataknya Petrus. Pada waktu Petrus Yesus mengatakan bahwa dia akan ditangkap, dia mengatakan, aku juga akan mati dengan engkau. Tapi malah dia yang akhirnya menyangkal dulu ya kan. Nah, dalam banyak hal Petrus memang bersifat emosian. Kalau orang Jawa bilangnya getapan, gampang melakukan sesuatu tanpa pikir panjang gitu ya. Itulah Petrus. Terus murid-murid yang lain datang dengan perahu. Tidak berani langsung meloncat masuk ke air. Datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta. 200 hasta itu kira-kira 100 meter ya. 100 meter nggak jauh kan? Nah, kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Di samping mereka sangat hati-hati untuk tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan seperti Petrus, tapi mereka juga harus membawa jala mereka dong kalau keluar dari menepi, karena bukan jala maksudnya perahu, karena dalam perahu itu ada banyak ikan. Ya, terus ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kemudian roti ini roti yang diciptakan oleh Yesus pada saat itu juga. Sebagaimana dia telah menciptakan roti bagi 4.000 orang dan 5.000 orang, seperti yang kita baca dalam Matius pasal 14 ya. Dia menciptakan roti di tengah-tengah padang belantara. Kita baca dari Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai 20 itu baca judulnya saja, tidak usah dibaca semuanya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Terus pasal 15 ayat 32 sampai 39, baca judulnya saja. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya. Jadi dalam pelayanannya Yesus pernah 2 kali membuat mukjizat, membuat roti. Ya. Untuk beri makan 5.000 orang dan 4.000 orang, dan besar kemungkinan bahwa roti yang dilihat oleh para muridnya yang sudah ada di pinggir pantai waktu mereka datang ke pantai dan Yesus sudah ada di pantai itu adalah roti yang diciptakan oleh Yesus sendiri yang ditaruh di atas api arang ya. Terus ayat yang ke-10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan
yang baru kamu tangkap itu. Sudah ada ikan, kenapa berapa ikan lagi? Ya, mungkin ikannya tidak cukup. Yesus saja untuk memberi tanda saja bahwa dia telah berbuat mujizat. Dan juga supaya hasil dari mujizat itu yang mereka telah rasakan itu dapat mereka rasakan juga dengan ikannya dibawa kepada Yesus. Ya, Simon Petrus naik ke perahu, ya kan? Lagi-lagi Simon yang mendahului semuanya. Pada waktu ada angin topan yang perahu diombang-ambingkan ketika Yesus berjalan di atas air, siapa yang minta, Tuhan kalau boleh saya turun di situ? Siapa? Simon Petrus. Memang wataknya begitu. Nah, cepat bereaksi, tapi kadang-kadang akhirnya tindakannya membuat dia menjadi menyesal pada waktu dia mengkhianati Yesus, menolak itu, ya. Menolak untuk mengakui bahwa dia adalah muridnya Yesus. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dengan menyebut jumlah ikan ini, Yohanes menunjukkan bahwa dia saksi mata. Dia betul-betul menyaksikan itu terjadi sehingga tahu berapa jumlahnya ikan yang ditangkap itu. Yang lain-lain hanya melihat ada banyak ikan, tapi Yohanes mengatakan sejelas-jelasnya bahwa jumlah ikan itu adalah 153 ekor. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Artinya apa ini? Artinya bahwa setelah Yesus itu bangkit dari mati dan nanti akan meninggalkan murid-muridnya. Bukan berarti dia akan meninggalkan murid-muridnya dan tidak memperdulikan. Bahwa dengan muridnya di situ lalu diberi makanan seperti ini tanda bahwa dia akan tetap menyediakan kebutuhan para muridnya nanti. Dia akan tetap memelihara para muridnya nanti. Bahwa setelah dia bangkit dari mati tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia akan menjadi penyedia kebutuhan para muridnya itu. Makanya dia menyediakan makanan yang dibutuhkan oleh para muridnya ini. Ya, terus kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Yesus mengajak. Yesus tidak membiarkan orang yang mengikuti dia kelaparan. Ya, tidak harus menjadi kaya raya, tetapi paling tidak Tuhan akan memberikan cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan-kebutuhan yang primer bagi para muridnya. Ya toh? Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ya mungkin mereka terpesona sampai mereka tidak bisa ngomong melihat mujizat-mujizat ini, kok berulang-ulang ada mujizat begitu, ya? Atau mereka memang ketakutan karena dia melihat gurunya ini dengan penampakan yang mengejutkan itu, maksudnya ada rasa yang rasa hati-hati. Gurunya ini sudah bukan orang yang sama dalam keberadaannya sekarang. Mereka takut untuk berkata. Meskipun mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Maka dia nggak ngomong. Cukup mereka meyakini itu adalah Tuhan, guru mereka yang menampakkan diri dengan mukjizat. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya pada mereka. Demikian juga ikan itu. Ini bukti terakhir bahwa kebangkitan itu nyata, bukan dongeng, bukan mimpi, bukan halusinasi. Karena kalau halusinasi dan mimpi tidak mungkin mereka diberi makan seperti itu. Jadi itu membuktikan realita dari kebangkitan Yesus dengan tubuhnya. Yang bisa makan, bisa memberi makan, meskipun dia tidak butuh makan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yaitu ketiga kalinya menurut cerita yang dipaparkan dalam Injil Yohanes. Ya, ketiga kalinya karena dia telah menampakkan penampakan pertama. Kita baca dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Baca judulnya saja. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, itu. Penampakan yang kedua, kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 26 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya toh? Jadi penampakan yang ketiga adalah penampakan di pinggir danau ini. Saudara, saya kira kita hentikan saja di sini mengenai pelajaran kita dari Injil Yohanes. Nanti yang terakhir dari pasal 15 sampai 25 kita akan lanjutkan dalam pelajaran kita berikutnya. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.